Di tepi sebuah desa nelayan kecil yang terlupakan, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Surya. Sehari-harinya, Pak Surya mengarungi lautan dengan perahu kayu kecilnya yang tua dan rapuh, mencari ikan untuk dijual di pasar. Pak Surya hidup dalam kesederhanaan yang jauh dari kemewahan. Pakaian lusuhnya sudah bertahun-tahun tak terganti, dan rumah kecilnya di tepi pantai nyaris roboh diterjang angin laut. Namun, meski hidup dalam kekurangan, Pak Surya tetap hidup dengan hati yang baik dan penuh rasa syukur. Suatu hari, di tengah terik matahari yang menyengat, Pak Surya kembali dari laut tanpa hasil tangkapan. Gelombang laut yang biasanya penuh dengan kehidupan seolah sunyi, dan jaring-jaringnya kosong. Keringat membasahi wajahnya yang keriput, dan tubuh tuanya yang lemah tampak lebih letih dari biasanya. Namun, alih-alih mengeluh, Pak Surya hanya menghela napas panjang, menerima nasibnya dengan sabar. Besok adalah hari lain, gumamnya pelan sambil menarik perahunya ke pantai. Saat dia hendak pulang ke rumah kecilnya, dia mendengar suara aneh di kejauhan. Sebuah suara lembut, hampir seperti bisikan angin, namun berbeda. Pak Surya berhenti, matanya memicing ke arah lautan, mencari sumber suara itu. Lalu, dia melihat sesuatu yang tak pernah dia duga. Di tepi pantai, tidak jauh dari perahunya, dia melihat seorang wanita yang tergeletak lemah di antara bebatuan karang. Pakaiannya berbeda, dan kulitnya berkilauan dalam sinar matahari. Rambutnya panjang, menjuntai di atas pasir. Namun yang paling mengejutkan adalah ekor besar yang menggantikan kakinya. Itu bukan manusia biasa, itu adalah Putri Duyung. Pak Surya mendekat dengan hati-hati, takut bahwa ini mungkin hanya ilusi karena kelelahan. Tapi semakin dekat dia melangkah, semakin jelas bahwa wanita ini nyata. Seorang Putri Duyung yang terluka dan kehausan, terdampar di pantai tanpa kekuatan untuk kembali ke laut. Mata Putri Duyung itu setengah tertutup, bibirnya kering dan pecah-pecah. Meski dia berada begitu dekat dengan air, sepertinya dia tak bisa mencapai laut untuk menghilangkan dahaganya. Pak Surya merasakan rasa iba yang dalam. Dia tahu bahwa makhluk laut ini butuh pertolongan, dan dia tak bisa membiarkannya mati kehausan di bawah terik matahari. "Kau butuh air," kata Pak Surya dengan suara serak, meski tahu bahwa Putri Duyung itu mungkin tak memahami bahasanya. Dia bergegas mengambil kendi air dari perahunya yang kecil, satu-satunya air yang dia bawa untuk dirinya sendiri. Tanpa ragu, dia menuangkan air itu ke dalam mulut Putri Duyung yang terengah-engah. Putri Duyung itu perlahan membuka matanya ketika air yang sejuk mengalir ke dalam tenggorokannya. Tubuhnya yang lemah mulai sedikit bergerak, dan dia memandang Pak Surya dengan tatapan penuh terima kasih. Suaranya, yang awalnya hanya gumaman tak jelas, mulai terdengar. "Terima kasih," bisiknya dengan suara lembut, meski dia masih terlihat sangat lemah. Pak Surya tersenyum kecil, lega melihat bahwa Putri Duyung itu mulai sadar. "Tidak apa-apa," jawabnya, meskipun dia tidak yakin apakah Putri Duyung itu mengerti ucapannya. Mata Putri Duyung berkilauan di bawah sinar matahari, meski tubuhnya masih tampak lemah. Dia berusaha duduk, tapi kekuatannya belum pulih. "Aku terdampar, terlalu jauh dari laut, dan tanpa air, aku hampir mati." Pak Surya mengangguk, meskipun ini semua terasa seperti mimpi baginya. Seumur hidupnya sebagai nelayan, dia mendengar legenda tentang Putri Duyung, namun tak pernah menyangka akan bertemu dengan salah satunya. Dan di hadapannya, seorang Putri Duyung yang kehausan, nyaris tak berdaya. "Bersabarlah, aku akan membantumu kembali ke laut," ucap Pak Surya dengan penuh kepedulian. Tanpa memedulikan tubuhnya yang lelah, dia mulai menarik tubuh Putri Duyung itu menuju air. Dia tahu bahwa air laut akan menyegarkan dan memulihkan kekuatannya. Meski tubuh Pak Surya tua dan tak sekuat dulu, dia terus berjuang, menarik makhluk laut ini menuju keselamatan. Dengan hati-hati, dia menurunkan tubuh Putri Duyung itu ke dalam air dangkal. Begitu tubuhnya menyentuh air, Putri Duyung itu menghela napas panjang. Ekor bersisiknya berkilauan ketika terkena air laut, dan kekuatannya perlahan-lahan kembali. Pak Surya, meski kelelahan,
merasa lega melihat Putri Duyung itu mulai membaik. "Aku akan baik-baik saja sekarang," kata Putri Duyung itu dengan suara yang lebih kuat. Dia memandang Pak Surya dengan mata penuh rasa syukur. "Kau telah menyelamatkanku, dan aku tak akan melupakan kebaikanmu." Pak Surya hanya tersenyum kecil. Dia tidak pernah mengharapkan balasan. "Kau harus kembali ke laut sekarang, tempatmu yang aman." Putri Duyung itu tersenyum lembut. "Ya, tapi sebelum aku pergi, kau harus tahu bahwa laut tidak pernah melupakan kebaikan. Aku akan kembali, dan aku akan membalasmu dengan cara yang layak." Pak Surya terdiam, bingung dengan kata-katanya, tetapi sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, Putri Duyung itu melesat dengan cepat ke dalam laut, meninggalkan jejak riak di permukaan air. Dalam sekejap mata, dia sudah menghilang ke dalam kedalaman. Pak Surya berdiri di tepi pantai, memandang laut yang tenang dengan perasaan campur aduk. Dia tidak tahu apakah yang terjadi barusan adalah mimpi atau kenyataan, tetapi satu hal yang pasti, dia merasa tenang telah menolong makhluk yang membutuhkan. Matahari mulai terbenam, dan Pak Surya kembali ke rumah kecilnya dengan tubuh yang lelah. Namun, hatinya penuh dengan ketenangan. Meskipun hari itu dia tak mendapatkan ikan, dia tahu bahwa sesuatu yang lebih besar telah terjadi. Namun, Pak Surya belum menyadari bahwa pertemuannya dengan Putri Duyung bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi berikutnya, Pak Surya bangun seperti biasa di rumah kecilnya yang reyot. Sinar matahari sudah mulai memancar melalui celah-celah dinding kayu yang sudah lapuk, menandakan bahwa hari baru telah tiba. Tubuhnya masih terasa lelah setelah perjuangannya kemarin. Namun pikiran tentang Putri Duyung itu terus menghantuinya. Apakah semua itu hanya mimpi? Mungkinkah dia benar-benar bertemu dengan makhluk legendaris dari laut? Pak Surya mengguncang kepalanya, mencoba mengusir pikiran itu. Dia adalah orang yang realistis. Selama puluhan tahun melaut, dia selalu mengandalkan kerja keras dan ketabahan, bukan dongeng atau keajaiban. Tanpa membuang waktu, dia mengambil jaring dan peralatannya, lalu bergegas menuju pantai seperti biasanya. Hari itu, dia harus mencoba lagi mencari ikan untuk dijual di pasar. Hidupnya yang sederhana tidak memberinya pilihan lain. Ketika dia sampai di tepi pantai, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Di tempat yang sama di mana kemarin dia menemukan Putri Duyung yang terluka, terdapat sesuatu yang berkilauan di atas pasir basah. Pak Surya memicingkan mata, berusaha melihat lebih jelas. Dengan rasa penasaran, dia berjalan mendekat. Ketika dia semakin dekat, jantungnya berdegup kencang. Di depan matanya terhampar tumpukan emas, permata, dan mutiara yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Jaring laut yang terbuat dari rumput laut membungkus tumpukan harta itu dengan rapi. Pak Surya tertegun, tak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini bukan mimpi. Di hadapannya terdapat kekayaan yang tidak pernah bisa ia bayangkan dalam hidupnya. Lutut Pak Surya terasa lemas, dan dia hampir jatuh karena terkejut. "Apa ini?" bisiknya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara ombak yang lembut. Di atas tumpukan harta karun itu, terdapat sebuah cangkang besar yang terbuka, memancarkan cahaya lembut. Dari dalam cangkang tersebut, terdengar suara yang ia kenal. Suara lembut Putri Duyung yang telah ia tolong kemarin. "Pak Surya, ini adalah balasan dari laut atas kebaikanmu. Kau menyelamatkan hidupku ketika aku paling membutuhkan bantuan. Lautan tidak pernah melupakan mereka yang berbuat baik." Pak Surya terdiam, menatap cangkang tersebut dengan mata yang masih dipenuhi rasa takjub. "Tapi aku tidak mengharapkan apapun. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan," ujarnya lirih. Suara Putri Duyung itu kembali terdengar, menenangkan. "Kau menunjukkan bahwa kebaikan sejati datang tanpa pamrih. Karena itu, lautan telah memilih untuk memberimu hadiah ini. Gunakan kekayaan ini dengan bijak, dan kau akan melihat bahwa harta tidak hanya berarti emas dan permata, tetapi juga cinta dan kasih sayang." Pak Surya masih bingung. Meskipun dalam hati kecilnya, dia merasa bersyukur. Seumur hidup,
Dia hidup dalam kemiskinan, berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Namun, meski dalam kesederhanaannya, dia selalu mengutamakan kepedulian dan kemurahan hati. Mungkin inilah balasan atas semua kebaikan yang dia lakukan selama ini. Setelah beberapa saat, suara Putri Duyung perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang damai di pantai. Pak Surya duduk di tepi pantai, masih belum bisa percaya dengan semua yang terjadi. Emas, permata, dan mutiara terhampar di depannya, seolah menanti untuk diambil. Namun, Pak Surya tidak segera menyentuhnya. Dia tahu bahwa kekayaan ini datang dengan tanggung jawab besar. Hari itu, Pak Surya memutuskan untuk tidak melaut. Dia menghabiskan waktu merenungkan apa yang harus dia lakukan dengan harta yang luar biasa ini. Meskipun tergoda oleh kilauan emas dan permata, dia tahu bahwa hidupnya selama ini dihabiskan dalam kesederhanaan. Kekayaan sebesar ini, jika tidak dikelola dengan bijak, bisa mendatangkan masalah. Setelah berjam-jam berpikir, Pak Surya memutuskan untuk menggunakan sebagian harta itu untuk memperbaiki kehidupan di desanya. Dia memulai dengan memperbaiki rumahnya yang hampir roboh, lalu membantu para tetangganya yang juga hidup dalam kesulitan. Dia menyumbangkan emas dan permata untuk membangun sekolah dan puskesmas bagi desa nelayan kecil itu, sehingga anak-anak dan keluarga di sana bisa mendapatkan pendidikan dan perawatan medis yang lebih baik. Berita tentang kekayaan tiba-tiba Pak Surya menyebar dengan cepat di desa. Namun, tidak ada satupun yang tahu dari mana kekayaan itu berasal, selain Pak Surya sendiri. Dia memilih untuk menjaga rahasia Putri Duyung itu, karena dia tahu bahwa harta ini bukan sekadar hadiah fisik. Ini adalah penghargaan atas kebaikan yang dia lakukan dengan tulus. Meski kini Pak Surya tidak lagi miskin, hatinya tetap sama, penuh dengan rasa syukur dan kepedulian terhadap orang lain. Kekayaannya digunakan untuk kebaikan, dan desa yang dulu terabaikan kini mulai berkembang berkat kemurahan hatinya. Orang-orang di desa mulai menghormati Pak Surya bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena kebijaksanaannya dan hatinya yang tulus. Suatu sore, ketika matahari hampir terbenam, Pak Surya duduk di tepi pantai, mengingat kembali peristiwa-peristiwa ajaib yang telah mengubah hidupnya. Lautan yang tenang memantulkan warna jingga matahari, dan suara ombak yang lembut memberikan kedamaian yang luar biasa. Di saat itu, Pak Surya merasa ada sesuatu yang berbeda di laut. Sesosok siluet muncul dari dalam air, berenang mendekat ke pantai. Pak Surya tersenyum ketika dia mengenali siapa itu. Putri Duyung yang telah ia tolong kembali. Kali ini dengan senyum lembut di wajahnya. "Bagaimana kabarmu, Pak Surya?" tanya Putri Duyung itu dengan suara merdu. Pak Surya berdiri, matanya memancarkan rasa syukur. "Aku hidup lebih baik sekarang. Terima kasih padamu. Tapi lebih dari harta, aku belajar bahwa kebaikan itu lebih berharga dari emas sekalipun." Putri Duyung itu mengangguk penuh setuju. Itulah yang sebenarnya ingin disampaikan lautan. Kebaikan hati lebih bernilai daripada harta apapun. Lautan hanya memberikanmu apa yang pantas kau terima. Mereka berbicara sebentar di tepi pantai, dalam suasana yang tenang dan penuh kedamaian. Ketika malam mulai jatuh, Putri Duyung itu sekali lagi meluncur kembali ke laut, menyisakan jejak riak yang menghilang di permukaan air. Pak Surya menyaksikan kepergiannya dengan perasaan damai di hati. Kini, Pak Surya tahu bahwa hidupnya tidak hanya diubah oleh kekayaan, tetapi oleh pelajaran tentang kebaikan, kesederhanaan, dan tanggung jawab. Kekayaan yang dia terima bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang penuh berkah dan pengabdian pada orang lain. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Pak Surya berubah drastis. Desa nelayan yang dulu terlupakan kini menjadi desa yang hidup dan makmur, berkat kemurahan hati Pak Surya dan kekayaan yang dia terima dari lautan. Sekolah baru dibangun, anak-anak belajar dengan semangat, dan puskesmas kecil yang dibangun di desa kini memberikan perawatan bagi penduduk yang dulu sulit mendapat akses kesehatan. Penduduk desa, yang dulu hidup dalam kesulitan, kini memiliki masa depan yang lebih cerah. Namun, di tengah segala perubahan itu, Pak Surya tetap hidup dalam kesederhanaan.
Meski harta melimpah yang ia terima dari Putri Duyung bisa membuatnya menjadi orang kaya yang serakah, dia memilih untuk tetap rendah hati. Pak Surya tidak memindahkan dirinya ke rumah megah atau menjalani kehidupan mewah. Dia tetap tinggal di rumah kayu kecilnya yang sudah diperbaiki, bangun pagi-pagi untuk melaut seperti biasa. Setiap kali dia berlayar ke tengah laut, dia sering memandang ke arah ombak, berharap bisa melihat sekilas Putri Duyung yang telah mengubah hidupnya. Meskipun sudah berbulan-bulan berlalu sejak pertemuan mereka, Pak Surya masih merasa terhubung dengan lautan yang telah memberinya berkah besar. Suatu hari, saat matahari hampir tenggelam di Cakrawala, Pak Surya memutuskan untuk melaut sendirian, seperti hari-hari sebelumnya. Namun, kali ini dia tidak mencari ikan. Di dalam hatinya, dia merasa bahwa dia harus mengucapkan terima kasih yang lebih dalam kepada lautan dan Putri Duyung yang telah menyelamatkannya dari kehidupan yang penuh kesulitan. Ketika perahunya mengapung di tengah lautan yang tenang, Pak Surya berhenti sejenak, membiarkan angin laut yang sejuk mengelus wajah tuanya. Ombak bergulung lembut di bawah perahu, menciptakan suasana yang damai dan hening. Dia menarik napas panjang, lalu mengeluarkan beberapa mutiara kecil yang ia simpan, sebagian dari harta yang diberikan oleh Putri Duyung. Dengan hati-hati, Pak Surya menjatuhkan mutiara itu ke dalam laut. Terima kasih atas segalanya, bisiknya pelan, suaranya tenggelam di antara suara ombak. Dia tahu bahwa laut telah memberinya kehidupan baru, dan dia ingin menunjukkan rasa terima kasihnya. Sejenak, lautan tetap tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, tiba-tiba, permukaan air mulai bergelombang lembut. Dari kejauhan, Pak Surya melihat sesuatu yang berkilauan. Cahaya lembut memancar dari bawah air, dan sesosok bayangan mulai muncul. Jantungnya berdegup kencang. Dia tahu siapa yang akan muncul. Putri Duyung itu muncul kembali, berenang dengan anggun di sekitar perahu kecilnya. Tubuh bersisiknya berkilauan dalam cahaya matahari terbenam, dan senyum lembut menghiasi wajahnya. Kali ini, dia tampak lebih ceria dan penuh semangat daripada terakhir kali mereka bertemu. "Kau datang lagi," kata Pak Surya dengan senyum penuh rasa syukur. Putri Duyung itu mengangguk pelan. "Aku tahu kau akan datang ke sini. Aku bisa merasakan kehadiranmu setiap kali kau melaut." Pak Surya terdiam sejenak, merenung dalam hatinya tentang betapa ajaibnya pertemuan mereka. "Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih," katanya akhirnya. "Berkatmu, hidupku berubah. Tidak hanya untukku, tetapi juga untuk semua orang di desa." Putri Duyung mendekat ke perahu, ekornya yang indah berkilauan dalam air. "Itulah yang seharusnya kau lakukan. Harta yang kuberikan padamu bukan hanya untukmu, tapi untuk semua orang yang membutuhkan. Kau telah menggunakan kekayaan itu dengan bijak, dan lautan tidak pernah lupa akan kebaikan seperti itu." Pak Surya tersenyum lemah. Matanya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. "Aku belajar bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya untuk membantu orang lain." Putri Duyung mengangguk setuju. "Benar sekali. Kau telah menunjukkan bahwa kebaikan hati jauh lebih berharga daripada emas atau permata." Angin laut bertiup lembut, membawa suara ombak yang tenang. Malam mulai turun, dan bintang-bintang perlahan muncul di langit. Mereka berdua, manusia dan makhluk laut, duduk dalam keheningan yang penuh arti, saling memahami tanpa perlu banyak kata-kata. Setelah beberapa saat, Putri Duyung itu berkata, "Aku harus kembali ke lautan. Tapi ingatlah, Pak Surya, jika suatu hari kau membutuhkan bantuan, atau jika kau hanya ingin berbicara, lautan selalu mendengarmu. Kami, makhluk laut, tidak pernah melupakan teman-teman kami yang setia." Pak Surya mengangguk. Matanya menatap penuh kehangatan ke arah Putri Duyung. "Aku tidak akan pernah melupakanmu juga." Putri Duyung tersenyum lembut, lalu perlahan melesat kembali ke dalam air. Tubuhnya yang anggun menghilang di balik ombak yang tenang. Pak Surya menyaksikan kepergiannya dengan perasaan damai di hati, mengetahui bahwa meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda,
persahabatan mereka telah menciptakan ikatan yang abadi. Tahun-tahun berlalu, dan Pak Surya terus hidup dengan sederhana dan rendah hati, meskipun kekayaan melimpah yang dia terima. Desa nelayan yang dulu miskin kini menjadi desa yang makmur dan penuh kehidupan, berkat harta dari lautan yang digunakan dengan bijak. Semua orang di desa menghormati dan mengagumi Pak Surya, bukan karena kekayaannya, tetapi karena hatinya yang penuh kasih dan kebaikan. Pak Surya sendiri hidup tenang, selalu bersyukur atas setiap hari yang ia lalui. Lautan, yang dulu hanya menjadi tempat kerjanya, kini menjadi tempat ia menemukan kebahagiaan, persahabatan, dan pelajaran hidup yang mendalam. Dan meskipun Putri Duyung itu tidak pernah muncul lagi, Pak Surya selalu tahu bahwa dia masih di sana, di suatu tempat di dalam laut yang luas. Setiap kali Pak Surya pergi melaut, dia selalu melirik ke permukaan air, tersenyum kecil, dan berkata pelan, "Terima kasih." Dan dengan setiap hembusan angin laut yang lembut, seolah-olah lautan sendiri menjawab, menjaga janji yang telah diucapkan.